Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Zat yang menciptakan kita, menciptakan dan menundukkan semua isi langit dan bumi hanya untuk kita manusia, agar kita beribadah dan mengabdi kepadanya dan menjadi khalifah untuk menjaga bumi ini. Alhamdulillah atas semua nikmat, terutama nikmat iman, Islam, nikmat diberikannya ilmu untuk memahami agamanya, termasuk nikmat Allah berikan kita kesempatan ya untuk mengkaji kitab yang luar biasa ini, kitab Sulamut Taufiq. Ya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, terutama di bulan kelahiran beliau ini ya. Semoga kemudian kita bisa merefleksi gitu ya, dan sejauh mana kecintaan kita, apakah maulid kali ini lebih baik dari maulid sebelumnya, lebih cinta, lebih meneladani, atau bagaimana. Dan semoga Allah berikan kita taufik untuk untuk senantiasa mentaati beliau, mencintai beliau, ittiba kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lanjutkan saja langsung kajian kita di pertemuan kemarin. Ya, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain, amin. Kemarin sampai di kewajiban mukallaf ya. Kemarin sampai wal tizamu lazima alaihi minal ahkam. Kita baca dulu dari depan. Yajib ala kafatil mukallafin ad-dukhul fi dinil Islam was-subutu fihi ala ad-dawami wal tizamu ma lazim alaihi minal ahkam. Kemarin sampai di situ ya, kewajiban diwajibkan atas seluruh orang-orang mukallaf. Kemarin sudah kita bahas ya, untuk masuk ke dalam agama Islam dan tetap di dalamnya ya selama-lamanya, dan untuk terikat kepada semua hal yang ditetapkan oleh hukum-hukum kepada mukallaf tadi. Famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wa nutqu bihi fil hal in kana kafiran wa illa fi sholati asyhadatani wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famimma, maka sebagian dari perkara yang wajib diketahui oleh mukallaf ya, dan diiktikadi, diyakini secara mutlak, bahkan bukan hanya wajib untuk diketahui kemudian diyakini secara mutlak, tapi juga wanutqu bihi, wajib untuk dilafadzkan fil hali, seketika itu juga jika dia orang kafir. Tapi jika dia bukan kafir, dia muslim, maka anutkunya ya, melafadzkannya cukup di dalam sholat. Apa itu asyhadatani ya? Dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu ya, aku bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa asyhadu, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini diantara kewajiban yang wajib diketahui ya, bahkan diyakini, kemudian dilafadzkan oleh mukallaf ya, siapapun. Kemarin udah kita bahas ya, ada pertanyaan juga, mukallaf itu apakah hanya muslim? Tidak ya. Kemarin sudah kita bahas, mukallaf itu siapapun yang dibebani oleh Allah hukum, yaitu dari golongan manusia dan jin ya, karena di Ad-Dariyat 56 disebutkan
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Nah, maka memang siapapun selama masih manusia dan kemudian namanya mukallaf itu berakal ya dan juga baligh, maka dia wajib untuk mengetahui atau kemudian meyakini ya. Makanya di sini nanti peran kaum muslimin itu adalah untuk mendakwahkan Islam. Sebagaimana di Al-Quran disebutkan wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku mengutusmu Muhammad gimana ya, illa kafatan linnas, ya kecuali kepada manusia secara keseluruhan, au kama qala ya, atau sebagaimana yang Allah katakan, karena saya lupa ayat persisnya, tapi begitu. Jadi seharusnya syariat yang Rasul kita bawa, agama yang Rasul kita bawa itu disebarkan oleh muslim ya, sebagaimana Rasul dulu juga menyebarkannya sampai ketika beliau dalam 10 tahun ya kepemimpinan beliau di Madinah, Masya Allah beliau sudah berhasil untuk mengislamkan bukan hanya Hijaz tapi ke seluruh jazirah Arab sebelum beliau wafat. Nah, jadi jangan sampai ada yang tidak mengetahui gitu ya, manusia yang tidak mengetahui kebenaran agama ini atau tidak mengetahui tentang tauhid, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah atau utusan Allah. Jadi memang harusnya itu disebarkan agar jangan sampai tidak ada yang tahu tentang Islam, tentang agama kita yang luar biasa ini ya. Nah, kalau dia kafir ya, maka saat itu juga ketika dia mengetahui dan meyakini secara mutlak ya bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Allah ya, dan bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah gitu ya, maka dia membenarkan semua yang beliau bawa ya, dari perkataan, perbuatan, dan juga takrir atau ketetapan Rasulullah yang berupa as-sunnah. Nah, maka seketika itu juga mukallaf tadi wajib untuk bersegera mengucapkan syahadat ya, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, begitu. Nah, bagaimana dengan kita yang sudah tahu? Amin ya, semoga kita benar-benar mengetahui makna syahadat kita dan semoga bukan iman warisan gitu ya. Nah, bagaimana bagi kita yang sudah mengetahui tentang Allah ya, bahwa Allah adalah sesembahan, tidak ada yang layak disembah kecuali Allah, bahwa kita udah mengetahui dan meyakini secara mutlak bahwa laki-laki dengan nasab tinggi di Quraisy, Al-Amin ya, Muhammad SAW itu adalah Rasul ya, yang diutus oleh Allah untuk seluruh manusia ya, hingga hari akhir. Nah, maka cukuplah bagi kita yang meyakini itu untuk bersyahadat di dalam sholat kita, begitu. Kalau di dalam tafsir syarahnya di sini disebutkan ilmuhu ya, yakni mengetahui ya, di sini i'tiqaduhu bil qalbi ya. Kalau i'tiqad tadi untuk meyakini dengan hati ya, secara mutlak gitu. Nah, kalau bagi yang muslim cukup di sholat kapan itu? Ketika kita di dalam kondisi tasyahud ya, di dalam tahiyat. Nah, syahadat itu termasuk rukun ya, rukun sholat. Makanya di situ asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru kita membaca sholawat ya ketika kita melakukan tahiyat, begitu. Nah, kemudian di sini apa makna syahadat ini? Nah, di sini kemudian musannif ya, penulis kitab yakni Imam Syekh Abdullah bin Al-Husain ya, bin Thahir bin Hashim Ba'alawi, beliau kemudian menjelaskan wa makna asyhadu an la ilaha illallah anta alama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Dan makna asyhadu an la ilaha illallah ini syahadat yang pertama ya, tentang tauhid.
apa maknanya asyhadu an la ilaha illallah? Nah, itu maknanya adalah anta'lama, engkau mengetahui, wa ta'taqida, dan engkau meyakini, wa tu'mina, dan engkau mengimani, wa tusaddiqa, dan engkau membenarkan. Apa yang diketahui kemudian diyakini, diimani, dan dibenarkan ya, oleh hatinya. Nah, di sini bi ayyaqulu dalam syarahnya qalbuka ya, hatimu mengatakan raditu, aku ridho gitu. Jadi sampai benar-benar ya ridho, akalnya, hatinya semua tunduk bahwa ya la ma'budah ya, tidak ada yang disembah, tidak ada yang berhak tidak ada yang disembah bihaqqin, dengan hak ya, tidak ada yang berhak disembah ya, tidak benar gitu ya, tidak ada yang benar untuk disembah, tidak ada yang hak untuk disembah. Ataupun ma'bud di sini bisa bermakna diabdi gitu, kita mengabdi gitu ya, diibadahi. Nah, itu juga fil wujudi ya, di dalam wujud ya, dalam semua eksistensi yang ada, illa kecuali Allah ya. Jadi dari semua yang ada di dunia ini gitu ya, tidak ada yang hak untuk disembah, diabdi gitu ya, diibadahi, illallah, kecuali Allah al-wahidu ya, yang satu ya, al-ahad ya, yang satu-satunya gitu. Yakni di sini yang dia itu tidak berbilang gitu ya, dan kemudian juga tidak dia satu gitu ya dalam zatnya gitu, kemudian sifatnya satu, tidak ada yang menyamai. Maksudnya ketika ada sifat ar-Rahman, maka ya itu satu milik Allah semata gitu. Ketika dia adalah al-Khaliq ya, maka ya sudah satu, Allah saja yang menciptakan itu. Nah, maka benar-benar Allah yang wahidul ahad, Allah al-wahidul ahad, satu-satunya, wa huwa wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa la yuhillu ya. Jadi di sini satu-satunya ya, Allah itu zat satu-satunya ya, dengan satu-satunya sifatnya, tidak ada lagi. Nah, kalau kita melihat semua eksistensi yang ada ya di muka bumi yang bisa kita indra, maka kita bisa mengindra ada manusia, ada alam semesta, kemudian alam semesta dengan gunung, langit, api, air gitu ya, kemudian juga matahari, bintang, dan lainnya. Dan juga ada hewan ya, ada hewan itu yang bisa kita indra, ada kehidupan. Dan kalau kita mau berpikir, menundukkan akal dan hati kita ya, nanti kita akan menemui bahwa semua itu lemah gitu ya. Manusia itu lemah, bisa mati ya, ada batasnya, otaknya lemah, semua dari dirinya itu lemah, bisa sakit, bahkan bisa mati tadi. Nah, kemudian juga tenaganya lemah ya, dia butuh yang lain. Begitu juga matahari ya, dia masih bisa tertutupi cahayanya ketika bumi itu berputar. Kemudian makhluk yang lainnya, api juga bisa mati ketika dimatikan. Nah, maka memang tidak hak untuk menyembah sesama manusia gitu. Tidak hak pula untuk, tidak benar ya, untuk menyembah matahari sebagaimana beberapa agama di planet bumi kita ya, atau menyembah api dan lainnya. Nah, maka di sini memang harus membenarkan dengan kita melihat semua yang ada itu ternyata membutuhkan yang lain, lemah ya, ada batasannya. Nah, maka seharusnya kita berlepas diri dari semuanya, kemudian meyakini bahwa Tuhan yang layak disembah, layak kita mengabdi dan diibadahi, kita menghamba ya,
itu hanyalah Allah saja, ya. Hanya Allah satu-satunya, karena Allah satu-satunya dalam sifatnya, ya, dan kehebatannya. Dan kemudian di sini selain musannif menyebutkan al-wahid, al-ahad, ya, untuk sifat Allah, beliau juga menyebutkan al-awwal, ya, Allah yang pertama, yakni yang tidak ada permulaan sebelumnya. Allah yang pertama. Al-qadim. Nah, al-qadim itu yang eksistensinya itu tidak berwujud dari yang lain gitu. Jadi dia ada dengan sendirinya. Al-hayyu, yang hidup, ya. Al-qayyum, ya, yang dia itu yaqumu binafsihi, ya, dia itu ada gitu, ya, dengan sendirinya, dan juga tidak membutuhkan selainnya. Nah, itu al-hayyul qayyum. Maka dia tidak bersandar, ya, keberadaannya itu tidak bersandar atas sesuatu apapun, ya. Dan justru kepadanya lah segala sesuatu itu bersandar, ya. Al-baqi, ya, yang kekal, ya. Al-baqi itu yang kekal, tidak fana, ya, sebagaimana makhluk. Kalau makhluk tidak kekal, bisa mati. Benda-benda mati ciptaan Allah akan rusak, ya. Gunung semuanya nanti ketika kiamat akan hancur. Planet bumi juga akan hancur ketika kiamat. Manusia bisa mati. Nah, maka lemah, ya. Cuma Allah yang al-baqi, yang kekal, ad-daimu, ya, yang abadi, ya, yang tidak berubah, ya, dirubah oleh waktu dan lainnya. Al-khaliq, ya, yang pencipta, yakni Allah itu yang mengadakan atau menciptakan segala sesuatu, ya, segala al-kaun, segala semesta, ya, semesta semuanya. Dari awalnya tidak ada, ya. Jadi segala sesuatu kan awalnya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah, akhirnya ada. Makanya selain Allah disebut makhluk, ya. Al-khaliq itu bentuk isim fa'il atau subjek, ya, dari kata khalaqa, menciptakan, jadi pencipta. Nah, kalau makhluk berbeda. Makhluk itu isim maf'ul bih, jadi objek, bentuk kata objek dari kata khalaqa, menciptakan. Apa objeknya? Berarti ciptaan, gitu, ya. Nah, jadi selain Allah adalah makhluk, selain Allah adalah ciptaan Allah, gitu. Kalau makhluk jelas lemah dan lainnya. Nah, kemudian Ar-Razzaq, ya, Allah juga di sini disebutkan sifatnya yang memberi rizki, ya, yakni dia yang membagikan bagi segala sesuatu yang hidup. Dialah yang membagikan rezekinya sampai semua makhluk hidup itu mati, gitu. Nah, jadi tempat tinggal, mungkin sarang, gitu, ya, makanan, semuanya. Makanya di Al-Quran disebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidaklah tidaklah ada binatang, ya, makhluk hidup, ya, yang melata. Maksudnya siapapun yang berjalan di muka bumi itu tidak lain kecuali rezekinya itu ada pada Allah. Dan Masya Allah kalau kita mau mentadabburi, ya, bagaimana kemudian cara Allah memberikan rizki bagi manusia. Allah ciptakan semua, ya, hewan, tanaman, yang semuanya itu ada manfaatnya bagi manusia ataupun rantai makanan berikutnya, gitu, ya, siapapun makhluk Allah. Nah, kemudian untuk kalau di rantai makanan ada produsen, ya, tanaman-tanaman. Nah, untuk tanaman-tanaman itu, nah, Allah sudah luar biasa mengaturnya bahkan tanpa campur tangan manusia, mereka bisa hidup dengan baik. Bagaimana Allah menciptakan angin, ya, untuk penyerbukan, atau Allah ciptakan lebah, kupu-kupu untuk membantu penyerbukan sehingga mereka bisa berkembang biak dan banyak, ya, tanaman-tanaman itu. Kemudian Allah ciptakan matahari, mereka bisa masak sendiri dengan daunnya, dengan stomata di daunnya, begitu. Kemudian Allah suburkan muka bumi ini dengan adanya
ada bakteri, kemudian terurai, kemudian itu bermanfaat bagi tanah gitu ya. Kemudian tumbuhlah tanaman, Allah jaga dengan berbagai hal ya. Allah berikan rizki dia dari berbagai hal, kemudian Allah turunkan hujan ya, dengan Allah ciptakan laut yang kemudian nanti menguap dengan adanya matahari, kemudian angin ya membawanya ya ke hutan atau lainnya sehingga terjadi hujan tanpa perlu kita sirami ya tanaman-tanaman dan pohon-pohon yang ada di planet bumi ini, hingga akhirnya makanan-makanan itu menjadi rantai makanan pertama. Dan kemudian Allah berikan kemampuan bagi hewan-hewan itu berupa insting kebutuhan fisik, sehingga hewan-hewan itu makan tanaman. Kemudian yang lainnya memakan pemakan tanaman ya, atau herbivora, dan terus ada rantai makanan. Dan ketika ekosistem ini terjaga dengan baik tanpa dirusak oleh manusia, Masya Allah semuanya akan seimbang gitu. Manusia akan hidup dengan baik, kebutuhannya terpenuhi dengan baik, dan itulah diantara indahnya dan luar biasanya Allah menjaga bumi ini dan memberikan rizki kepada makhluknya. Nah, ini luar biasa sekali. Kalau kita mau mentafakuri dan kita mau berpikir betapa Allah sangat detail, al-khabir ya, sangat detail dalam semuanya, bukan hanya detail dalam menghisap atau yang menghisap atau mengevaluasi nanti amal-amal manusia, bahkan beliau sangat detail dalam mengatur kehidupan yang ada di dunia ya. Bagaimana Allah merizkikan terutama ya semua makhluk ya, miliaran atau mungkin triliunan ikan ya, jutaan atau mungkin miliaran spesies yang ada di bumi gitu, yang ada yang hidup di siang malam, beda habitat, beda makanan, tapi semua Allah hidupkan, semua Allah atur dan penuhi. Makanya benar kalau di surat Ar-Rahman ya kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu selalu sibuk, belum lagi mengurusi hamba-hambanya yang masing-masing punya urusan sendiri-sendiri. Ini Masya Allah ya. Jadi tidak mungkin hal yang seperti ini bisa dilakukan ya, pengaturan serumit dan sedetail dan seluar biasa ini bisa dilakukan oleh makhluk. Makanya memang tidak ada ya yang berhak kita sembah itu kecuali Allah ya. Ar-Razzaq. Itu saja mungkin ya sampai di sini. Allahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan monggo bisa ditanyakan di grup. Insyaallah kita bertemu hari Kamis nanti ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bisa kita amalkan, meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi ladang pahala bagi penulis kitab ini. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.